Mari kita berdoa mohon anugerah Kristus memimpin kita dalam pemberitaan firman. Allah yang empunya akan kehidupan kami sebagai manusia dan yang menempatkan kami di dalam dunia ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau adalah Tuhan yang menyatakan firman Tuhan pada malam hari ini lagi, memanggil kami ke dalam kekudusan Tuhan dan menyatakan kekudusan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami sebagai umat kepunyaan Tuhan, agar doktrin yang mulia ini tidak saja kami mengerti secara kognitif, namun kami sungguh-sungguh menghidupinya dalam kehidupan keseharian kami. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke depan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau pimpin dan sertai kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita baca secara bergantian. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian membaca ayat-ayat yang genap. Kita mulai. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan, namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita belajar mengenai kekudusan dalam keseharian, itu berarti yang kita perlu pikirkan adalah apa artinya doktrin ini dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Saya percaya bahwa setiap kita sudah memahaminya secara kognitif. Karena ini adalah suatu pembelajaran yang Bapak Ibu sudah dapatkan terus-menerus di dalam gereja kita. Tetapi bagaimana doktrin ini kita hidupi di dalam bagian yang terdalam dari kehidupan kita. Doktrin ini seolah-olah ditarik keluar daripada wilayah formal pembelajaran teologi di STT misalnya. Doktrin ini juga dibawa dari kehidupan gerejawi kita, di mana saudara dan saya itu beribadah, PA, pelayanan, dan doktrin ini dihadirkan di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita. Bagaimana kita memaknai doktrin ini di dalam motivasi hati kita. Bagaimana kita memaknai doktrin ini di dalam mengasuh anak-anak kita. Bagaimana kita memaknai doktrin ini di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kita atau menggapai karir kita, pernikahan kita, bagaimana kita menjalaninya, bagaimana kita melakukan persahabatan kita dan
seksualitas kita, keuangan kita, kehidupan sipil kita, pendidikan, dan lain-lain. Begitu banyak bidang dalam kehidupan kita yang dimana saudara dan saya harus menerapkan firman ini, yaitu Allah yang kudus hadir bukan saja di wilayah formal, di STT, di dalam ibadah-ibadah publik kita, tetapi juga di dalam kehidupan keseharian kita, yaitu drama kehidupan kita yang real adanya. Ada pertanyaan yang saudara dan saya pikirkan di sini. Kekudusan Allah dan kemuliaan Allah yang tak kelihatan, yang tentu Pak Peter sudah sempat bahas pada waktu yang lalu, seringkali diperhadapkan dengan kemuliaan, kehebatan, serta kenikmatan dunia yang kelihatan. Apa yang tak kelihatan, kekudusan dan kemuliaan Allah, seringkali diperhadapkan dengan kemuliaan, kehebatan, dan kenikmatan dunia yang kelihatan. Dan bukankah saudara dan saya seringkali terjebak di dalam apa yang kelihatan. Apa yang kita itu bisa nikmati secara konkret dalam kehidupan kita. Yang bisa kita raba, kita bisa pegang, kita bisa alami secara konkret. Tapi bagaimana dengan kemuliaan Allah yang tak kelihatan itu? Kekudusan Allah yang tak kelihatan itu. Dengan pertanyaan ini, Bapak Ibu, saya ajak kita berpikir bahwa kita ini sebagai manusia, ini makhluk teologis sebenarnya. Baik kita orang yang percaya atau orang yang tidak percaya, seringkali kita itu bercakap-cakap dengan diri kita sendiri tentang urusan ini. Apakah tindakan saya ini benar atau tidak? Apakah motivasi saya ini benar atau tidak? Dan seringkali kesimpulan logis kita terhadap apa yang benar, yang kita anggap benar itu kita pegang. Lalu kemudian itu menentukan bagaimana saya bersikap kepada suami saya, bagaimana saya bersikap kepada istri saya, bagaimana saya kemudian melayani dalam gereja atau masuk dalam studi atau masuk dalam pekerjaan dan lain-lain. Jadi mari kita perhatikan bahwa persoalan kita adalah persoalan yang sering kali kita diskusikan dengan diri kita, itu urusan teologis. Urusan teologis, apakah itu benar, apakah itu salah? Apakah itu memuliakan Tuhan atau tidak memuliakan Tuhan? Bukankah itu membuktikan kepada kita bahwa kita orang-orang yang makhluk teologis? Jadi di dalam hal ini Bapak Ibu dan saya belajar bahwa karena kita makhluk teologis, betapa penting kita punya satu fondasi untuk menjadi penentu dalam seluruh kehidupan kita. Dan Yesaya berbicara mengenai fondasi itu adalah kekudusan Tuhan. Kekudusan Tuhan. Yang saudara dan saya harus hadirkan di bagian yang terdalam dalam jiwa kita. Dan itu yang menjadi kesimpulan kita yang kita pegang untuk menggerakkan seluruh keberadaan kita. Baik itu motivasi kita, cara kerja kita, cara studi kita, cara kita berelasi suami istri, dan juga hal-hal yang lain. Mari kita mulai dengan kitab Yesaya yang tadi sudah kita baca. Di situ dikatakan oleh serafim, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ini adalah suatu penglihatan yang besar yang Yesaya lihat di tengah-tengah pemberontakan daripada orang Israel. Ketika orang Israel itu mendukakan hati Tuhan dan Allah memberitahukan kepada Yesaya, memperlihatkan kepada Yesaya tentang keagungan Tuhan, kekudusan Tuhan yang begitu ajaib. Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Yang saya mau tekankan di sini adalah seluruh bumi penuh kemuliaannya dikaitkan dengan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Apa yang Alkitab mau ajak kita itu untuk pikirkan? Kekudusan hidup di dalam keseharian tidak bisa dipisahkan dengan sudut pandang ini, top to bottom point of view. Cara pandang dari sorga ke bumi. Cara pandang top to bottom point of view. Apa yang Allah pandang tentang bumi ini? Apa yang Allah pandang tentang kehidupan keseharian kita? Apa yang Allah pandang tentang alam semesta ini? Itu yang saudara dan saya harus jadikan sebagai sudut pandang, suatu pemikiran yang harus kita pegang dalam kehidupan keseharian kita. Yesaya dalam kehidupan keseharian dia, tiba-tiba Allah mendatanginya dan menunjukkan kepada dia bahwa aku adalah Allah yang kudus yang menjadi pusat dari alam semesta. Pusat daripada alam semesta. Di dalam alam semesta ini
kita tahu bersama bahwa seluruh eksistensi alam semesta hanya ada jika Allah itu yang menciptakannya. Dan menariknya adalah Allah yang menyatakan diri kepada Yesaya yang datang dari tahtanya yang tinggi itu. Dan kemudian menghadirkan kekudusannya di bumi ini. Dan berkata bahwa aku adalah Tuhan atas seluruh bumi. Kemuliaanku memenuhi seluruh bumi, yang berarti pusat daripada alam semesta, pusat daripada seluruh eksistensi, pusat daripada seluruh keberadaan manusia dan alam semesta adalah Tuhan. Kalau pusat alam semesta adalah Tuhan, bagaimana mungkin kita itu mendikotomikan kehidupan keseharian kita dengan eksistensi Allah, dengan kekudusan Tuhan. Ini sesuatu yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tidak boleh ada yang namanya dikotomi antara kehidupan kita dengan eksistensi Tuhan. Allah itu ada, Allah itu kudus, Allah itu adalah pusat alam semesta. Kalau seluruh alam semesta berpusatkan kepada Dia, berarti hidup kita pun, hidup kita dalam seluruh bidang kehidupan kita harus berpusatkan kepada Dia. Kekudusan Dia menjadi poros bagi seluruh bidang hidup kita, seluruh aspek kehidupan kita. Ini adalah sesuatu yang begitu indah yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Tuhan. Tadi saya katakan bahwa semua kita adalah makhluk teologis yang selalu memikirkan tentang apakah saya hidup memuliakan Tuhan atau tidak, apakah jalan yang saya tempuh adalah benar atau tidak, dan seterusnya. Berarti sebenarnya kita itu sedang memikirkan apa yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan kita, bagaimana saya harus hidup dalam dunia ini. Dan Alkitab menyediakan apa yang disebut dengan premis dasar atau premis ultimat. Premis itu adalah satu fondasi yang menjadi dasar daripada seluruh bangunan yang akan kita bangun di atasnya. Kalau kita pakai gambar piramida itu, ini adalah fondasi yang kita sebut sebagai premis dasarnya. Atau kita sebut sebagai premis ultimat. Di atas premis ultimat inilah segala sesuatu dibangun. Entah itu kerja, entah itu pernikahan, dan lain-lain. Sampai kepada ujung akhirnya adalah kemuliaan Allah. Menariknya adalah premis dasar itu adalah kemuliaan dan kekudusan Allah, yang berpuncak kembali kepada kemuliaan Allah. Dan juga kekudusan Allah. Dasarnya sampai kepada puncaknya semuanya bermuara kepada satu poin saja. Yaitu kemuliaan Allah, kekudusan Allah yang tak kelihatan itu. Dan itu mewarnai seluruh keberadaan kita, seluruh kehidupan kita. Ketika kita perhatikan Yesaya melihat Allah menyatakan diri kepadanya. Tata Allah yang tinggi itu memberikan satu perspektif bagaimana cara pandang Yesaya kepada dunia ini. Dan ini adalah sesuatu yang membentuk pengertian yang benar tentang siapa saya, identitas diri saya, makna dan tujuan hidup saya, untuk apa saya ada di dunia ini. Bahkan di dalam relasi kita dengan orang lain, ekspektasi kita. Contoh, suami mengharapkan apa daripada istri? Istri mengharapkan apa daripada suami? Apa batasannya? Apa yang menjadi dasarnya dan tujuan akhirnya itu apa? Alkitab memberikan kepada kita sekali lagi point of view yang dari atas. Batasannya itu dari atas. Sehingga kita ketika melihat diri kita, identitas diri kita, makna dan tujuan kehidupan kita selalu saja harus dikaitkan kepada urusan ini. Allah kita yang kudus, Dia ada, Dia memerintah, Dia yang menguasai alam semesta ini. Itu harus ada dalam kehidupan kita. Dan itu memungkinkan saudara dan saya bisa kemudian melakukan apa yang disebut dengan hidup yang bijaksana, hidup yang berhikmat di dalam menjalankan kehidupan kita hari lepas hari. Kalau tanpa itu saudara, saya setuju dengan Paul David Tripp, dia bilang begini, kalau kita nggak kenal siapa Allah kita, kalau kita nggak mengakui kekudusan
kekudusan dan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita, jangan pernah berpikir bahwa saudara bisa memahami dirimu dengan benar. Saudara bisa mencapai tujuan makna hidup yang benar. Saudara bisa kemudian memiliki ekspektasi-ekspektasi yang benar kepada orang lain. Ataupun mengelola alam semesta ini dengan benar. Seksualitas, pernikahan dan seterusnya tidak dapat dilakukan dengan benar jika saudara dan saya tidak punya ini. Kemuliaan dan kekudusan Allah yang menjadi, sekali lagi, dasar bagi kehidupan kita dan yang menjadi tujuan utama daripada kehidupan kita. Top to bottom point of view. Kalau saya ajak kita lihat ke dalam Mazmur 73, mari kita lihat sebentar di dalam Mazmur 73. Ini adalah salah satu contoh juga mengenai cara pandang yang demikian. Mazmur 73. Di situ kita bertemu dengan adanya Mazmur Asaf yang mempertanyakan mengenai kehidupan orang fasik yang nampaknya itu begitu baik dan begitu sepertinya kelihatannya lepas daripada penderitaan. Kemudian di situ dikatakan bahwa ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Dia tidak mengerti mengenai kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya. Mengapa orang percaya itu lebih banyak penderitaannya, lebih banyak kesusahannya, lebih banyak kesengsaraannya dibandingkan dengan orang fasik yang hidup dalam kemakmuran. Padahal jalannya sudah fasik, sudah hidup dalam kondisi yang ateisme bahkan. Tapi kok mereka bisa hidup makmur, mereka bisa hidup tanpa penderitaan misalnya. Terus Asaf bergumul, lalu Tuhan Allah membawa dia untuk datang ke tahta Tuhan. Ke tahta Tuhan. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tanganku dan seterusnya. Lalu kemudian dari tahta Tuhan itulah baru dia mengerti. Dia mengerti ternyata Tuhan Allah punya rancangan bagi orang fasik itu, yaitu kebinasaan bagi orang fasik itu. Dari tahtamu aku diangkat kepada tahtamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa top to bottom point of view adalah sesuatu yang penting? Karena seringkali Bapak Ibu dan saya dikacaukan oleh banyak suara di dunia ini. Cara pandang yang begitu banyak yang membombardir kita. Dari sudut pandang tetangga kita beda, dari sudut pandang keluarga kita beda, dari sudut pandang pribadi kita juga beda-beda. Tapi Alkitab memberitahukan kepada saudara dan saya mengenai satu konsep pikir. Bagaimana pembentukan pengertian yang pertama supaya kekudusan itu ada dalam kehidupan kita adalah tempatkan diri kita, tempatkan seluruh wilayah kehidupan kita di dalam perspektif sorga melihat apa. Allah lihat apa tentang kita. Definisi alam semesta ini seperti apa dari sudut pandang Tuhan. Itu yang membuat saudara dan saya sekali lagi dapat menghidupi kehidupan hari ini dan hari esok di dalam kerangka kekudusan Tuhan. Kalau tidak saudara, sekali lagi kita akan lost. Kita akan kehilangan banyak waktu hidup kita dan hidup sia-sia di dunia ini. Top to bottom point of view juga adalah suatu tindakan Allah melihat ke bawah, memandang ke bawah dan memberikan penilaian serta menyingkapkan bagian tergelap dari kehidupan manusia sekaligus memberikan anugerah bagi kita dan dia menarik kita manusia yang berdosa ini kembali kepada dia dan kepada kekudusannya. Kalau kita perhatikan ini menjadi faktor utama daripada fondasi kita. Di sisi yang lain Allah singkapkan mengenai kondisi dunia. Dunia ini dikatakan bahwa telah berdosa atau telah ada di dalam kegelapan dosa. Allah menilainya sebagai sesuatu yang gelap. Tetapi di sisi yang lain, dosa ini dibarengi dengan apa yang disebut dengan anugerah Allah yang dicurahkan kepada umat pilihan Allah. Dan ini adalah sudut pandang Tuhan. Sudut pandang Tuhan. Sehingga sudut pandang Tuhan ini adalah sesuatu yang merupakan kenyataan dari kehidupan kita sebagai orang Kristen sebenarnya. Kenyataan daripada kehidupan kita sebagai manusia. Alkitab adalah Alkitab yang jujur, yang memberitahukan kepada kita apa adanya dunia ini. Alkitab tidak menyembunyikan fakta keberdosaan manusia atau kemudian menyangkali kejahatan yang terjadi di dunia ini. Alkitab berbicara tentang keadaan yang faktual yang kita semua ada di dalamnya dan kita harus berjuang untuk meletakkan
kemuliaan dan kekudusan Allah, dan tujuan akhirnya kemuliaan dan kekudusan Allah dalam dunia yang demikian. Yesaya diminta Tuhan demikian. Yesaya diminta Tuhan demikian. Kalau Tuhan kasih yang sedemikian, Tuhan beri Yesaya di dalam dunia ini yang bergulat dengan dosa, tetapi juga di saat yang sama ada anugerah. Dan dengan konteks ini, perjuangkanlah kemuliaan Allah, perjuangkanlah kekudusan Allah di dalam dunia dengan keadaan yang demikian. Saudara, ini tidak mudah, sangat tidak mudah. Top to bottom point of view sama sekali tidak meniadakan konteks keberdosaan, kejahatan, dan segala kekerasan, kerusakan yang terjadi dalam dunia ini. Tapi di sisi yang lain, saudara dan saya harus ingat bahwa kita punya anugerah yang memungkinkan kita melakukan semuanya ini. Yang dikehendaki Tuhan yaitu kemuliaan Allah, kekudusan Allah dinyatakan. Yang kedua yang saudara dan saya belajar di dalam konteks Nabi Yesaya, kekudusan Tuhan menyediakan satu-satunya sarana bagi pengetahuan tentang diri. Ketika kita belajar mengenai kekudusan yang dinyatakan di dalam kitab Yesaya, kita lihat di situ apa yang dikatakan oleh Yesaya. Yesaya pasal yang 6 tadi. Ketika dia berjumpa dengan kekudusan Tuhan, kita lihat bahwa dia mengakui dosa-dosanya. Di situ dikatakan, maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Rumah itu penuh dengan asap yang berbicara mengenai kehadiran kemuliaan Allah. Dan di tengah-tengah kehadiran kemuliaan Allah itu, para serafim yang berteriak atau bersuara, bersorak, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Mereka adalah malaikat-malaikat yang menikmati kekudusan Tuhan. Dan ketika mereka bersuara, bergoyanglah alas ambang pintu itu. Yang berarti ini adalah sesuatu yang ajaib yang terjadi. Kehadiran Tuhan itu yang sampai menggentarkan, menggoncang apa yang ada di bumi ini. Ambang pintu ini kan ambang pintu rumah Tuhan sebenarnya. Ambang pintu ini bukan ambang pintu rumahnya Yesaya, tapi ambang pintu bait suci. Ketika Allah hadir, ambang pintu itu bergoncang, saudara. Yang berarti kehadiran Allah itu sebegitu ajaib dan dahsyatnya sampai semua yang kita sebut sebagai bait suci Tuhan itu sendiri bergoyang. Kalau bergoyang di sini, kalau kita coba gambarkan ya, ini seperti suatu kehadiran yang begitu amat dahsyat seperti di Gunung Sinai. Kalau Bapak Ibu ingat di Sinai, ketika Allah itu menyatakan dirinya kepada Israel, Israel sampai ketakutan kan ya. Karena dari Sinai itu kan Allah mengguntur. Allah mengguntur dan begitu mengerikan sampai mereka ketakutan. Lalu mereka bilang lebih baik Musa yang pergi ketemu Tuhan Allah saja. Kira-kira saudara, kehadiran Allah itu sebegitu dahsyatnya sampai Yesaya itu juga ketakutan. Yesaya itu begitu gentar dengan kondisi yang demikian, saudara. Sampai-sampai Yesaya itu tidak sanggup kemudian menyembunyikan keberadaannya. Namun keberadaannya itu terbuka di hadapan Tuhan. Terbuka di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan di sini, hal yang diberikan oleh Tuhan ketika dia hadir dalam kehidupan dari Yesaya adalah Yesaya memandang secara akurat tentang siapa manusia dan apa yang dibutuhkannya. Kekudusan Allah pertama-tama membawa saudara dan saya melihat dunia ini dengan tepat dan benar sesuai dengan kekudusan dan kemuliaan Allah. Tetapi juga yang kedua adalah melihat diri dengan benar. Dunia dipandang dari Allah seperti apa, diri dipandang dari pihak Allah seperti apa. Semua kita yang hidup di dalam kekudusan akan selalu dimulai dengan ini. Perjumpaan dengan Allah yang kudus dan perjumpaan dengan Allah yang kudus akan selalu menggentarkan kita, menggoncang keberadaan kita dan membuat kita berpikir tentang siapa kita. Kalau saudara mengatakan pernah berjumpa dengan Kristus dalam kehidupanmu, dalam pengalamanmu bersama Tuhan, pertanyaannya, adakah perjumpaan itu sampai menggoncangkan keberadaan kita, menggoncangkan eksistensi kita, dan membuat saudara dan saya berpikir ulang, Tuhan, siapa saya di hadapan Tuhan? Keberadaan kita dengan jujur terbuka di hadapan Tuhan. Kemuliaan dan kekudusan Allah itu menembus sampai kepada eksistensi kita yang terdalam.
Sehingga tidak ada bagian daripada kehidupan kita yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Segala macam drama dalam kehidupan kita yang mencoba untuk kita itu mungkin sembunyikan dari pihak luar. Mungkin juga suami dan istri kita juga tidak tahu. Tapi ketika kekudusan Allah itu mendatangi kita. Jika ambang pintu rumah ini saja sampai tergoncang, bait suci punya ambang pintu itu kan luar biasa, saudara, dibuat dari kayu yang bagus ya. Sampai tergoncang, apalagi jiwa kita. Ini menggambarkan pertemuan, perjumpaan dengan yang transenden, dengan ciptaan yang tidak bersifat transenden itu. Kalau saudara dan saya perhatikan bagaimana pengalaman daripada para nabi ketika transendensi Allah datang dan menjumpai mereka. Yeskiel, Daniel ketika melihat akan kemuliaan Tuhan, saudara, mereka sampai tertelungkup di bawah, gak bisa bangun. Yohanes ketika melihat kemuliaan Tuhan di dalam kitab Wahyu, Yohanes sampai tertelungkup sampai Tuhan yang harus membangunkan dia. Yang berarti bahwa betapa mereka begitu luar biasa kagum tapi sekaligus juga menggentarkan kehadiran Tuhan itu. Manusia setiap kali berjumpa dengan Tuhan tidak bisa tidak. Dia akan selalu menyadari siapa diri dia di hadapan Tuhan. Dan kekudusan Allah selalu membawa saudara sampai ke titik ini. Perjumpaan dengan kekudusan Allah tidak bisa tidak membuka dan membongkar siapa kita di hadapan Tuhan. Kesadaran yang Allah berikan kepada setiap kita ketika kita menjumpai Tuhan akan selalu ada dua sisi ini. Dua sisi ini. Sisi yang pertama, kita sadar bahwa kita adalah ciptaan Allah yang bergantung sepenuhnya kepada Allah, yang ada oleh karena Allah yang mengadakannya, yang tidak bisa ada tanpa Allah, yang berarti kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Karena kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Dan kalau kita ingat baik-baik kalimat daripada Allah, sungguh amat baik. Itu berarti setiap saudara dan saya dicipta Tuhan di dalam kekudusan Tuhan sejak awal mula penciptaan itu. Dan itu berarti kita ada dalam relasi yang harmonis dengan Tuhan. Dalam kekudusan yang berasal dari Tuhan, kekudusan asali itu. Jadi sebenarnya secara natur manusia kita adalah orang-orang yang dipisahkan, dikhususkan. Kalau kita ingat kata kudus itu kan berarti dipisahkan, dikhususkan bagi Allah saja. Bagi Allah saja. Dan sejak kita diciptakan dengan penilaian Tuhan sungguh amat baik, berarti kita adalah orang-orang yang dikhususkan bagi Allah. Untuk apa? Memuliakan Allah dan menikmati Allah. Dengan demikian dia adalah pusat kita dan tujuan serta makna hidup kita. Kembali kepada piramida ini. Kita dicipta dalam kemuliaan Tuhan, kita dicipta dalam kekudusan Tuhan, maka tujuan dan makna hidup kita, diri kita sesungguhnya memiliki esensi yang sedemikian. Esensi yang sedemikian. Sehingga itu membuat saudara dan saya dalam menghidupi kehidupan kita hari ini, kita harus kembali pertama kepada creation. Perjumpaan dengan Allah yang kudus mengingatkan kepada kita tentang identitas diri kita yang sesungguhnya. Creation bilang apa tentang kita? Sedangkan yang kita hidupi hari ini adalah suatu kesadaran yang kedua, yaitu manusia di dalam Adam telah jatuh dalam dosa dan pemberontakan yang langsung kepada Allah dan pelanggaran hukum-hukum Allah. Yang menyebabkan saudara dan saya kehilangan kemuliaan dan kekudusan Allah. Menyebabkan kita tidak lagi memiliki esensi yang sedemikian. Kita kehilangan kemuliaan Allah itu dan hidup kita adalah hidup yang menjadi tidak kudus lagi. Tubuh jiwa kita. Kita berada di bawah murka Allah. Kita mati terpisah dari Allah dan kita menganggap kita adalah orang yang baik-baik saja. Orang yang benar, orang yang bijak. Kita adalah orang-orang yang tidak butuh Tuhan, tidak butuh keselamatan daripada Tuhan. Dan bukankah ini yang adalah bagian daripada kehidupan kita hari lepas hari? Hari lepas hari. Natur dosa yang mencemari kehidupan kita, fisik maupun rohani, itu membuat kita terpisah daripada Tuhan. Tapi menariknya adalah, Paul David Tripp itu bilang begini, ketika dosa hadir dalam kehidupan kita, dia bukan saja hadir dalam hal-hal yang kelihatannya jahat. Misalnya LGBTQ, misalnya korupsi, misalnya perzinahan dan lain-lain. Mungkin dia tidak hadir dalam konteks yang demikian. Bisa saja dosa itu hadir dalam konteks yang begitu nikmat. Misalnya, dia hadir dalam bentuk kesuksesan. Hadir dalam bentuk kekayaan.
Hadir dalam bentuk kenikmatan duniawi yang begitu indah. Bahkan Paul David Tripp itu bilang begini. Bahkan dia menghadirkan suatu fantasi. Fantasi yang memikat imajinasi kita sehingga kita bisa menikmati fantasi-fantasi yang berdosa, tapi kita anggap itu sebagai sesuatu yang baik-baik saja, sesuatu yang benar saja, sesuatu yang normal saja. Dan ketika Allah menjumpai kita dalam kondisi yang sedemikian, hal pertama yang Allah lakukan adalah membuat saudara dan saya sadar, mengingat kepada keberadaan kita pada saat creation. Allah cipta kita seperti apa. Sekarang setelah jatuh dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah dan kekudusan Allah yang menyebabkan saudara dan saya tidak bisa lagi memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya Yesaya dengan sungguh-sungguh datang dan mengatakan kepada Tuhan, aku celaka karena aku najis bibir. Celakalah aku binasa. Aku seorang yang najis bibir. Ini adalah pengakuan seseorang yang sungguh-sungguh dari dalam keberadaan dia, yang mana selama dia melayani Tuhan, dia masih hidup dalam najis bibir begitu. Kalau kita perhatikan, Allah panggil Yeremia, pasal pertama sudah langsung cerita tentang panggilannya Yeremia, ya tidak? Yeskiel juga begitu. Tapi waktu Yesaya, Allah kasih tahu panggilan dia di pasal ke-6. Setelah pasal 1 diberitahukan tentang nubuatan-nubuatan apa yang harus diberitakan kepada Israel, khususnya Yehuda. Menariknya adalah ketika dia menerima seluruh firman yang daripada Tuhan, posisi dia sedang dalam kondisi apa? Najis bibir. Bisa saja Bapak Ibu dan saya terlibat di dalam pelayanan, pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang kelihatannya formal itu, tapi sesungguhnya saudara dan saya masih menyimpan apa yang disebut dengan dosa dalam kehidupan kita. Sampai kapan? Sampai saudara dan saya berjumpa dengan Allah yang kudus itu, yang menggoncang keberadaan kita dan membuat saudara tidak bisa tidak. Harus akui kita berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan, saya ini adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan, saya seorang yang najis bibir. Paul David Tripp bilang begini, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, yang adalah sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, menggambarkan keberadaan hati kita. Apa yang keluar dari mulut kita, menggambarkan apa yang ada dalam hati kita. Yesus Kristus bilang begini, yang menajiskan diri kita bukan yang dari luar masuk ke dalam. Tapi yang menajiskan diri kita adalah apa yang keluar dari dalam, kita sampaikan kepada orang lain. Itu yang menajiskan kita. Dan setiap perkataan itu yang keluar najis, itu menggambarkan kenajisan keberadaan kita. Tetapi bukan cuman Yesaya. Yesaya bilang, aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Perbandingkanlah pengakuan dosanya Yesaya dengan mewakili juga orang Israel. Tetapi itu dibawa di hadapan Tuhan semesta alam. Apa maksudnya saudara? Masalah ini, kacamata memandang lingkungan di mana Yesaya hidup itu adalah Israel, dalam hal ini adalah kerajaan selatan, Yehuda, dan diri Yesaya sendiri. Cara dia memandang dunia selama ini, bagaimana? Dia memandang di dalam ketidakkudusan, dan ketika Allah menjumpai dia, dia akui bukan saja diri dia tetapi juga Israel di dalam konteks sudut pandang dunia. Dunia pada waktu itu di mana Yesaya hidup adalah di dalam kenajisan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kekudusan dalam keseharian dimulai dengan konteks ini. Allah membuat saudara dan saya kembali kepada pusat kehidupan kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Dia mengubahkan kita, dia memberikan kepada kita kesadaran diri kita yang benar-benar mengakui diri kita berdosa. Tapi di sisi yang lain Allah juga mengingatkan kita tentang creation. Allah akan memberikan anugerah kepada kita untuk kemudian melepaskan kita dan membawa kita kembali kepada Dia dalam kemuliaan, dalam kekudusan. Itu sebabnya di dalam kalimat daripada Yesaya kita lihat selanjutnya. Yesaya melihat seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dari sepit dari atas mezbah. Bara ini adalah bara yang biasa ditaruh di atas mezbah. Mezbah apa ini saudara? Ini adalah mezbah tembaga, mezbah yang ada di pelataran dalam bait suci, mezbah yang di sana korban persembahan itu diberikan yang mengacu kepada Yesus Kristus. Dan kemudian dari atas mezbah tembaga itu
Serafim ini mengambil bara itu dan menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesadaran akan dosa pada diri kita sekali lagi harus bermuara juga kepada tindakan Allah yang menyelamatkan kita. Kalau kita lihat di dalam konteks Efesus 2 ayat yang ketiga, kita menemukan tentang natur kita yang kalau saya kasih bagan di sini ada natur yang ini adalah natur yang kita sebut sebagai creation, ya, di mana kita dicipta dalam kekudusan Tuhan. Kalau saudara lihat di situ ada dua macam kapasitas yang Allah berikan, yaitu kapasitas struktural dan kapasitas fungsional. Struktural adalah jiwa atau roh dan tubuh, dan pikiran, perasaan, kehendak ada di dalam jiwa atau roh. Kemudian karena kita punya pikiran, perasaan, kehendak, maka kita adalah pribadi yang memiliki kebebasan moral, dan karena itu kita bertanggung jawab secara moral. Kemudian secara fungsional, kapasitas fungsional adalah pengetahuan asali, kekudusan asali, dan kebenaran asali. Pengetahuan asali adalah pengetahuan akan pribadi Allah. Kemudian kebenaran asali adalah pengetahuan akan kehendak Allah. Dan kekudusan asali adalah ketaatan umat Allah kepada Allah sesuai dengan firman dan sesuai dengan pengetahuannya tentang Tuhan. Kalau saudara lihat ini adalah kondisi idealnya kita. Sehingga seluruh keberadaan manusia sejak permulaan penciptaan, pikiran, perasaan, kehendak dia didrive oleh kapasitas fungsional ini. Kapasitas fungsional ini saudara bergantung kepada kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan manusia. Ketika manusia dicipta oleh Allah, Buffing bilang begini, manusia adalah tempat yang tepat bagi kediaman Allah. Dan ketika Allah berdiam, maka kekudusan Allah pun berdiam pada diri kita. Secara natural kita kudus adanya oleh karena Allah berdiam pada diri kita. Kita adalah bait roh Allah sejak penciptaan. Dan oleh karena kehadiran Roh Kudus ini, maka melalui pengetahuan, kebenaran dan juga kekudusan asali, tubuh jiwa kita berfungsi dengan benar. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, maka aspek fungsional ini hilang dan kemudian saudara dan saya tidak bisa lagi memuliakan atau kemudian menyatakan kekudusan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu saudara dan saya butuh anugerah. Kesadaran akan diri kita di hadapan Allah, kehilangan aspek fungsional ini, kehilangan kehadiran Roh Kudus secara natural dalam kehidupan kita, menyebabkan saudara dan saya tidak bisa memuliakan Allah, tidak bisa menguduskan, tidak bisa lagi hidup dalam kekudusan. Maka Allah datang, Allah konfrontasi kita, Allah konfrontasi kita. Maka kita lihat di sini, kekudusan Tuhan menyediakan satu-satunya sarana bagi pengetahuan tentang diri di dalam konteks dia akhirnya mengkonfrontasi dosa dan menerangi kegelapan jiwa kita. Seluruh kekudusan hidup kita di dalam keseharian sekali lagi harus dimulai daripada perjumpaan dengan Allah. Allah mengkonfrontasi dosa-dosa kita, menerangi kegelapan jiwa kita. Sehingga ketika saudara dan saya melihat kepada pengakuan daripada Yesaya itu sadar dan memiliki self-reflection yang sangat dalam kehidupan dia. Maka seorang yang hidup di dalam kekudusan Tuhan dalam keseharian, orang itu harus punya self-reflection yang begitu kokoh di dalam firman Tuhan. Dan self-reflection ini hanya bisa terjadi oleh karena perjumpaannya dengan Kristus, dengan kekudusan Allah itu sendiri. Sepanjang kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, maka sudut pandang penilaian kita akan selalu kepada urusan saya benar, dan saya benar. Saya tidak akan pernah mengakui keberadaan Allah dan kebutuhan kita akan Allah dan keselamatan dalam jiwa kita. Kenapa saudara? Karena memang kita cenderung untuk punya satu penyangkalan terhadap dosa-dosa kita. Setelah dikonfrontasi pun kita cenderung untuk apa? Tidak akui. Dikonfrontasi pun tidak akui. Bahkan sudah dihadirkan saksi-saksi pun kita tidak akui. Ini adalah sesuatu persoalan yang menggambarkan kepada kita bahwa dosa itu merintangi saudara dan saya untuk kemudian memuliakan Allah kita dan menyatakan kekudusan Allah dalam keseharian. Maka sekali lagi perjumpaan dan kekudusan Allah membuat saudara dan saya sadar dan kemudian membuat kita lebih lagi refleksi amat dalam kepada kehidupan kita. Meratapi dosa-dosa kita, mengakui dosa-dosa kita dengan jujur dan rendah hati. Orang yang tidak pernah punya self-reflection dan tidak punya kepekaan kepada dosa pada dirinya sendiri, kemungkinan besar dia tidak pernah mengalami kekudusan daripada Tuhan. Calvin bilang,
Orang yang kudus bukan karena dia sempurna dalam hidupnya. Tidak pernah buat dosa lagi, bukan. Tapi orang yang kudus adalah orang yang peka kepada dosa terkecil dalam kehidupan dia. Yang berarti bahwa ada self-reflection. Benar-benar kesadaran yang amat dalam. Kepekaan kepada dosa pada dirinya. Oleh karena apa? Oleh karena kehadiran Allah yang kudus dalam kehidupan dia. Maka kekudusan tidak boleh dimulai daripada orang di luar sana. Tetapi kekudusan harus dimulai daripada diri kita yang berjumpa dengan Allah kita. Meratapi dosa, mengakui dosa dengan jujur dan rendah hati. Jangan lari. Orang yang seringkali sekali lagi menyangkali dosa-dosanya di hadapan Tuhan, mereka adalah orang yang kemungkinan besar belum pernah mengalami kekudusan Tuhan. Perjumpaan dengan Allah yang kudus. Allah yang kudus ini sekali lagi dalam anugerahnya membawa manusia kembali kepada Allah. Memberikan pengampunan dosa. Tadi gambaran daripada serafim yang menaruh bara di bibir daripada Yesaya. Menguduskan Yesaya. Mendamaikan Yesaya dan menjadikannya sebagai ciptaan yang baru. Yang serupa dengan Allah. Dan kemudian kembali kepada tujuan dan makna hidup semula. Yaitu memuliakan dan menikmati Allah. Jadi kalau kita lihat di dalam cara Allah bekerja menghadirkan kekudusan dalam keseharian hidup kita. Dia tidak mulai pada suami atau anak-anak kita. Atau istri kita. Tetapi mulai kepada siapa? Diri kita. Diri kita. Untuk menghadirkan kekudusan hidup di dalam rumah tangga. Saudara harus berjumpa Kristus yang kudus. Dan saudara harus dikuduskan lebih dahulu. Jangan tuntut anak atau pasangan kita hidup kudus tanpa kita dikuduskan lebih dahulu. Kadang-kadang kita cenderung untuk kemudian menaruh standar firman itu kepada orang lain lebih dahulu. Tapi kita jarang untuk meletakkan standar firman itu kepada diri kita. Maka ketika Yesaya berhadapan dengan kekudusan Allah, dia melihat kepada satu standar kemuliaan Allah, standar kekudusan Allah yang saat ini kita sebagai ciptaan yang telah jatuh dalam dosa tidak mungkin mencapainya kecuali oleh anugerah. Maka sekali lagi, kekudusan dalam keseharian memanggil kita pribadi lepas pribadi. Untuk diubahkan, ditransformasi dengan berjumpa bersama Allah yang kudus. Perjumpaan yang personal. Perjumpaan yang mentransformasi kita. Perjumpaan yang mengubah sudut pandang berpikir kita. Dan melihat diri, melihat dunia dari perspektif top to down point of view. Itu nggak bisa ada kalau orang tidak pernah berjumpa dengan Allah yang kudus. Maka dengan perubahan yang Allah berikan kepada Yesaya, saudara dan saya melihat mengenai adanya satu perjuangan di dalam dunia ini, di mana kita yang telah berjumpa dengan Allah yang kudus, tidak diangkat langsung keluar daripada dunia yang jahat ini, tetapi kita dimasukkan kembali ke dalam dunia ini. Maka pertanyaan Allah kepada Yesaya, di situ Tuhan berkata kepada Yesaya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Orang yang dikuduskan oleh Allah adalah orang yang diutus kembali ke dalam dunia ini dan kemudian memperjuangkan kemuliaan dan kekudusan Allah di dalam dunia ini. Dan saat saudara dan saya berjuang untuk menegakkan kemuliaan dan kekudusan Allah di dalam dunia yang tidak mudah ini, kita berjumpa dengan ada 3 orientasi hidup yang cenderung untuk menarik kita datang kepadanya. Satu adalah self-oriented, satu adalah, yang lain adalah world-oriented, dan yang terakhir adalah God-oriented. Ini adalah perjuangan yang kita hidupi hari ini. Semua saudara dan saya yang adalah makhluk teologis, ketika kita dihadirkan di dunia ini sekalipun kita telah dikuduskan oleh Allah, saudara akan selalu berhadapan dengan 3 pilihan ini. Self-oriented, world-oriented, dan God-oriented. Apa yang saya maksudkan dengan self-oriented? Manusia seringkali mencari tujuan hidup bagi dirinya dengan berpusatkan kepada dirinya, mementingkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan tentang prinsip-prinsip kebenaran di dalam kehidupannya. Saya ambil contoh di dalam case yang ada dalam Alkitab. Simon Petrus di dalam Galatia 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Mari kita baca sebentar Simon Petrus. Di dalam Galatia
pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Kita baca secara bergantian, ayat ini saya baca ayat 11, Bapak Ibu ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Perhatikan argumentasi daripada Paulus. Paulus bilang, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Ini suatu teguran yang begitu keras kepada Petrus yang bersikap munafik. Apa yang saya mau katakan tentang self-oriented? Self-oriented sangat bisa terjadi dalam kehidupan orang yang sudah percaya bahkan. Ketika yang dia pikirkan adalah urusan apa yang disebut dengan kenyamanan diri, penerimaan diri dari kalangan Yahudi. Dia nggak mau pikir lagi urusan prinsip Alkitab yang harus dia beritakan kepada umat Allah dan mendorong umat Allah mengikuti prinsip itu. Malah Simon Petrus menjadi batu sandungan bagi orang-orang non-Yahudi di hadapan orang Yahudi. Soko guru jemaat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenyamanan, penerimaan diri. Bukankah ini seringkali juga menjadi poros daripada pengejaran orang-orang di luar sana. Saking ingin diterima, apa saja mau dikerjain. Termasuk terjadi apa yang disebut dengan kompromi terhadap dosa. Untuk diterima di kalangan misalnya, tadi kami baru berdiskusi tentang urusan sosialita, arisan sosialita begitu. Gimana supaya diterima di kalangan sosialita? Maka kita mencoba untuk beradaptasi dengan sistem kerja mereka kan ya. Apa yang menjadi orientasi mereka yang mereka kejar. Atau misalnya kita di dalam tempat studi tertentu, kita ingin diterima. Anak-anak muda, kita ingin diterima misalnya. Lalu kemudian kita berusaha untuk menurunkan prinsip firman itu dan mencoba untuk mengkompromikan dengan kebiasaan hidup orang-orang yang ada di dalam kampus kita. Kita nggak peduli dengan apa yang disebut dengan prinsip kebenaran, walaupun kita sudah pernah dengar itu di gereja. Maka kekudusan keseharian ini berbicara bagaimana cara kita menghidupi hidup kita hari-hari. Bagaimana kita memperjuangkan kemuliaan Allah dan kekudusan Allah dalam dunia yang real ini. Self-oriented itu begitu kencang. Satu kali saya baca satu postingan daripada alumni kita di STTRI, dia bilang begini. Dia posting Pak Tong buat Aula Simfonia Jakarta ASJ. Jadi waktu dia posting itu Aula Simfonia kan megah sekali ya. Dengan segala ornamennya yang indah. Lalu ada kritikan yang mengatakan, ngapain sih habis-habisin uang untuk bangun gedung seperti ini. Lebih baik buat pakai uang itu buat hal yang lain, penginjilan kah, hal yang lain kah. Ngapain bangun ASJ yang sebesar itu. Terus dia tulis satu kalimat yang diambil daripada kisah mengenai Yudas Iskariot yang menilai pemberian daripada Maria. Lalu dia bilang begini, memang semua orang memandang pemberian kepada Tuhan yang begitu besar itu sebagai suatu pemborosan. Mereka tidak bisa melihat bahwa pemberian yang besar itu merupakan hal yang bahkan tidak layak kita berikan kepada Tuhan. Sesuatu ketidaklayakan kita berikan kepada Tuhan. Yang paling besar yang kita bisa berikan bagi Tuhan pun itu tak layak diberikan kepada Allah yang Maha Kudus itu. Bagaimana mungkin bisa katakan Pak Tong keluarkan dana sebegitu besar sebagai suatu pemborosan. Lalu alumni ini bilang begini, ini persis wataknya Yudas Iskariot. Wah, ngeri juga ya ngomong kayak begitu langsung di sosial media begitu ya. Tapi saya bersyukur ya dengan kalimat seperti itu ya. Kadang-kadang saudara dan saya terjebak ke dalam self-oriented yang demikian. Tuhan bilang sama Yudas Iskariot, orang miskin memang ada bersama kamu. Tapi aku tidak selama-lamanya ada bersama kamu. Yang berarti bahwa Tuhan menunjukkan bahwa Yudas, hatimu itu bukan kepada aku. Hatimu itu kepada uang. Engkau cinta akan uang. Engkau cinta akan dirimu. Di balik daripada cinta akan uang adalah cinta akan diri.
Sehingga di sini saudara dan saya bisa lihat, self-oriented bahkan bisa menggerogoti orang-orang yang disebut sebagai penata layan gereja. Dan bagaimana kita bisa memperjuangkan ini, saudara? Kemuliaan dan kekudusan ini. Kembali lagi, jumpa Tuhan yang kudus. Lihatlah Tuhan yang adalah alam semesta. Tuhan atas alam semesta itu datang ke rumah Tuhan. Dan menjumpai saudara secara personal. Mengkoreksi segala motivasi hati kita. Motivasi, self-oriented. Tapi yang kedua adalah world-oriented. Apa yang saya maksudkan dengan world-oriented? Ini adalah standar dunia yang melawan Allah dan kebenarannya. Standar dunia. Prinsip-prinsip dunia yang diberikan kepada kita dan seolah-olah itu adalah sesuatu yang baik dan menguntungkan kita. Satu kali keponakan saya, dia dari CIT lalu dia masuk ke magang di salah satu perusahaan tambang nikel di kota tertentu di Indonesia. Lalu dia kayaknya menikmati di situ. Lalu dia pulang, dia bilang gini, dia panggil saya tuh Mama Grace begitu. Mam, saya mau kerja di sana. Saya, apa? Kamu kerja di sana? Jauh kali, kenapa nggak cari di sini aja? Terus dia mulai menjelaskan keuntungan apa yang dia dapat di sana. Wah, saya juga pikir bagus juga ya anak saya ya. Ponakan saya baru lulus nanti dapat pekerjaan kayak gini, bagus juga lah ya. Tapi yang dia bilang begini, jadi kita itu kerja, kan saya tanya, berapa hari kau kerja? 13 hari. Hah? 13 hari kau kerja? Terus kapan kau ibadah? Nanti itu kan setelah 13 hari kan libur. Jadi saya bisa lah pakai itu untuk ibadah. Waduh, saya mulai pikir-pikir, wah kau ulangi lagi revolusi Prancis ya. Saya bilang gitu. Ulangi lagi kau revolusi Prancis. Maksudnya mama? Ditanya saya, maksudnya mam? Saya langsung jelaskan tentang revolusi Prancis bagaimana ubah ritme yang Allah berikan bagi manusia. Begitu. Untuk apa? Melawan otoritas Tuhan. Tidak mau dipimpin oleh otoritas Tuhan. Lalu setelah itu kami sebagai hamba Tuhan memberikan penjelasan dong kepada dia. Dari sudut pandang dia seperti apa begitu kan. Lalu kemudian kita counter dengan firman Tuhan. Lalu saya katakan bahwa kita sebagai orang percaya ketika bekerja. Tidak bekerja hanya untuk perut, hanya untuk mendapatkan karir atau hanya untuk mendapatkan keuangan yang banyak. Tapi kita bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu pikir ulang apakah engkau harus pergi kerja ke sana atau tidak. Kalau urusan ibadahmu saja sudah kompromi, apalagi yang lain. Yang lain bisa dikompromikan dengan cepat. Ini adalah hal yang saya mau ajak kita lihat bagaimana world oriented. Sesuatu yang sekali lagi membuat saudara dan saya untuk tidak berpegang kepada kemuliaan Allah dan kekudusan Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Bahkan kalau kita coba masuk ke dalam contoh-contoh yang Paul David Tripp itu berikan, dia bilang begini, ketika kita nonton film, bahkan ketika ada orang yang membuat suatu naskah film, yang mereka tawarkan itu bukanlah sesuatu yang kudus, tetapi yang tidak kudus. Dan bahkan kita sebagai orang Kristen ketika nonton film atau ketika kita itu sedang melakukan suatu aktivitas bermain games misalnya, kita akan ketemu dengan satu standar-standar yang tidak kudus. Tapi kita karena sudah terbiasa dengan itu, kita anggap itu sesuatu yang normal. Sesuatu yang baik-baik saja. Ini sangat mengerikan karena ternyata di dalam kehidupan kita, contoh ya kalau ibu-ibu tuh kan kadang-kadang kan suka sama drama Korea kan ya. Ada yang suka drama Korea nontonnya tuh lama banget gitu. Tapi romantisme yang ditawarkan di dalam drama Korea itu adalah sesuatu yang tidak kudus. Kalau kita perhatikan itu ada semacam kompromi-kompromi terhadap hal aspek yang kita sebut sebagai seks bebas dan seterusnya. Maka di sini orang-orang percaya dipanggil untuk bergelut, untuk berjuang mempertahankan iman dia di tengah-tengah kebobrokan dunia ini. Ada self-oriented, world-oriented, dan kemudian yang terakhir kita sebut sebagai God-oriented yang berpusatkan kepada Allah. Di mana hidup kita tiap hari ditransformasi oleh firman tiap-tiap hari. Dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pernikahan, dalam apa saja yang kita kerjakan, firman memimpin kita. Mengubahkan cara berpikir kita. Sehingga sedapat mungkin saudara dan saya berjuang untuk apa? Supaya Allah dimuliakan. Kita hidup dengan standar hidup yang kudus. Saya pernah bercerita mengenai seorang hamba Tuhan di GRI ini yang beliau itu waktu bekerja, dia dapat satu posisi pekerjaan yang baik dan dia juga dapat semacam promosi yang baik oleh karena kerja keras dia yang jujur. Tetapi persoalannya adalah
ketika dia bekerja, dia bergumul karena hari Minggu pun disuruh masuk. Karena yang waktu dia bilang bahwa kalau dia minta izin di hari Minggu, bosnya itu tidak setuju karena profitnya cukup besar di hari Minggu. Sehingga dia harus tetap kerja, lalu dia tidak bisa pelayanan dan itu mengganggu hati nurani dia. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan, saya mau berhenti daripada pekerjaan ini. Tapi Tuhan tolong supaya buka bagi saya pekerjaan yang lain. Lalu dia pergi menghadap bosnya, dia bilang sama bosnya, saya nggak mau lagi kerja di sini. Terus bosnya heran, apa kurang gaji? Apakah kurang dipromosikan? Padahal ini anak baru nih, tapi dia dipromosikan karena dia kerja jujur. Dan dia punya hasil pekerjaannya itu bagus sekali. Bosnya nggak mau lepas dia, tapi dia bilang sama bosnya, tidak bisa Pak. Alasannya apa? Karena saya mau beribadah hari Minggu. Bapak suruh saya masuk terus. Saya nggak mau. Akhirnya dia pergi saja begitu, tinggalkan pekerjaan itu. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan buka saya pekerjaan yang diberikan kesempatan beribadah, libur pada hari itu. Dan kemudian saya juga bisa melayani Tuhan. Betul saja Tuhan Allah kasih buat dia tempat yang baru, pekerjaan yang baru. Lalu prospek juga bagus, semuanya bagus, gajinya oke, hari Minggu libur. Bahkan Sabtu pun dia tidak harus kerja penuh. Dia bisa pergi untuk pelayanan dan dia senang sekali. Bosnya juga senang sekali. Tapi karena Tuhan panggil dia jadi hamba Tuhan, lalu dia pergi kasih tahu sama bosnya lagi. Setelah bekerja sekian waktu dia bilang sama bosnya, Pak saya mau mengundurkan diri. Loh kenapa kau mengundurkan diri? Kurang apa dan seterusnya. Dia bilang tidak Pak, karena saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Jadi dia pergi tinggalkan pekerjaan bukan karena reputasinya yang buruk, tetapi karena Tuhan panggil dia jadi hamba Tuhan. Hari ini beliau menjadi seorang pendeta. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya mau katakan di sini adalah perjuangan hidup kudus itu susah. Karena kita ada berjuang di dalam self-oriented dan world-oriented. Satu-satunya yang tolong kita adalah Tuhan yang membawa saudara dan saya terus ditransformasi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga kita kemudian menjadi orang yang serupa dengan dia di dalam kekudusan. Nah maka saudara saya lihat di dalam konteks ini, kekudusan itu adalah pencarian utama dalam kehidupan manusia. Kalau saudara lihat saya kasih bagan, ada rasio, ada emosi, ada moral, ada materi, ada aspek-aspek biologis, aspek spiritual dan empiris. Empiris adalah pengalaman-pengalaman hidup kita yang lain. Tapi premis ultimatnya itu ada di mana? Tuhan semesta alam yang menjadi pusat daripada seluruh kehidupan kita. Cara kita berpikir, cara kita mengambil suatu keputusan, sekali lagi pusatnya harus Tuhan. Pusatnya harus Tuhan. Dan ini membuat saudara dan saya juga mulai memikirkan mengenai motif kita di dalam pelayanan misalnya. Salah satu contoh, kalau kekudusan Tuhan menjadi pencarian utama dalam hidup saya, maka pikirkanlah apa yang menjadi motif kita melayani, motif kita bekerja, mengapa saya harus tetap melayani, mengapa saya harus tetap bekerja, apa yang saya perjuangkan di sana. Kita perlu pikirkan dengan benar-benar detail. Ini salah satu pengalaman ketika saya berbicara dengan satu orang pemuda. Waktu mulai diterapkan contoh ibadah penata layan yang seperti di GRI Cikarang ya. Ini konteks GRI Depok. Lalu pemuda ini bilang begini, Bu saya sampai di titik jenuh. Semuanya wajib ini, wajib itu dan seterusnya. Seperti persis yang kita terapkan di Cikarang. Terus ini konteks dia ada di dalam paduan suara. Lalu dia setengah mati juga karena di dalam paduan suara itu kan ada aturannya juga kan ya. Selain daripada aturan gerejawi penata layan secara umum, tapi masuk paduan suara pun ada aturan mainnya. Jadi pemudi ini rasa sepertinya, saya tersiksa sekali begitu kan. Lalu setelah dia curhat, saya punya satu pertanyaan sama anak muda ini. Boleh tahu nggak kenapa kamu memilih masuk dalam padus? Why? Bisa nggak jelaskan kepada saya kenapa? Ada yang paksa kamu masuk padus? Oh enggak Bu Grace. Kamu rela hati masuk padus? Iya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa kamu masuk paduan suara? Kenapa enggak masuk saja pelayanan yang lain? Misalnya sekolah minggu atau remaja, kenapa pilih masuk paduan suara? Dia mulai pikir juga, oh iya juga ya. Ngapain saya masuk ke situ? Saya bilang begini, kamu perlu pikir ulang supaya kamu ketemu fondasi. Fondasi itu akan menguatkan kamu masuk ke dalam pelayanan itu, sekalipun dalam pelayanan mungkin kamu ketemu ada yang kamu gak setuju, mungkin di dalam akan ada riak-riak, mungkin di dalam ada pergumulan yang berat, tapi ingat fondasi itu mempertahankan kamu, bukan kamu mempertahankan fondasi, salah. Fondasi yang mempertahankan kamu, Allah yang mempertahankan kita, bukan kita yang mempertahankan Tuhan.
Sehingga saya bilang begini, kalau engkau memikirkan dengan tepat apa yang menjadi fondasi, why kamu ada di situ, maka itu memperkuat kamu untuk terus ada di sana. Sampai hari ini dia tidak mundur dari Padus. Dia bilang, gak jadi Bu Grace. Kenapa? Saya sudah pikirkan ulang. Jadi ini yang saya mau katakan. Kekudusan Tuhan menjadi pencarian hidup kita. Perjuangan kita. Untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan menariknya adalah bahwa di dalam pengutusan Yesaya, kita ketemu bahwa Yesaya itu diutus ke dalam dunia untuk menjalankan pemberitaan Injil, di mana dia juga berjuang membangun secara kreatif anugerah umum. Tentu kita bilang bahwa anugerah umum, Tuhan ini adalah Tuhan atas alam semesta, atas seluruh bidang hidup manusia. Yang berarti saudara dan saya dihadirkan di sana untuk secara kreatif, secara konstruktif, membangun semua bidang hidup yang Allah percayakan kepada kita di dalam satu fondasi. Kekudusan, kemuliaan Allah untuk mencapai hal yang sama. Kekudusan dan kemuliaan Allah. Saudara dan saya menjadi agen anugerah umum. Bukan saja agen anugerah khusus yang pergi dan memberitakan firman Tuhan saja. Tetapi saudara dan saya menyatakan kekudusan Allah di dalam segala ranah hidup kita. Termasuk di dalam urusan persahabatan, pacaran dan lain-lain. Kalau kita bicara mengenai urusan anak muda. Termasuk di dalam hal menyikapi suami dan istri. Konstruktif ini kan berarti membangun suatu tatanan yang baru ya Bapak Ibu ya. Tatanan yang baru yang membuang tatanan yang lama. Tatanan yang lama kita bangun di dalam ketidakkudusan untuk kemuliaan duniawi. Tetapi tatanan yang baru adalah kita bangun di dalam kekudusan Allah untuk kemuliaan Allah. Itu tatanan baru. Saya ambil contoh di dalam konteks urusan relasi rumah tangga. Satu kali saya berjumpa dengan seorang ibu, setelah kami bercakap-cakap cukup lama, lalu dia bilang begini, Bu Grace, saya menyesal satu hal, karena selama ini relasi saya dan suami tidak baik, dan kami mencoba untuk mengalihkan situasi itu kepada kesibukan bekerja. Jadi istri sibuk kerja dari pagi sampai sore, suami juga sibuk kerja dari pagi sampai sore. Ketika istrinya pensiun, istrinya baru mulai rasakan ya, kehilangan sesuatu hal. Apa yang dia hilang? Relasi dengan suami. Yang selama ini mereka abaikan dengan cara apa? Kerja. Yang penting dapat uang dong. Anak bisa sekolah dan seterusnya. Sesuai dengan harapan mereka. Tapi persoalannya ada satu yang dia hilang. Relasi. Dan si suami cenderung untuk menganggap rendah istri terus. Lalu ketika dia menyampaikan itu kepada saya bilang sama dia, Bu, suatu pertanyaan saya buat ibu. Bapak sudah bertobat? Bapak sudah bertobat? Dia bingung. Oh iya Bu, saya nggak kepikiran tuh Bapak udah bertobat apa belum. Lalu saya bilang begini, Bu, untuk kita mendapatkan relasi yang baik dalam rumah tangga, suami menghormati istri, lalu kemudian istri menghormati suami, saling mengasihi satu dengan yang lain, nggak bisa enggak. Suami harus ketemu Kristus. Baru dia tahu bagaimana caranya Kristus memperlakukan mempelai perempuan. Dari situ dia belajar memperlakukan mempelai wanitanya, istrinya di rumah. Demikian juga sebaliknya. Jadi harus jumpa Kristus. Apa yang saya mau katakan? Untuk membangun suatu tatanan yang baru, secara konstruktif ini kita butuh anugerah, pertolongan daripada Tuhan. Kita secara kreatif mengerjakannya iya, tetapi harus ada yang namanya pemberitaan Injil yang berjalan bersama-sama, berbarengan. Tatanan yang lama dibuang, tetapi tatanan baru harus berbarengan dengan pemberitaan firman. Terus menerus dalam kehidupan kita. Saya ingat Timothy Keller, ada satu waktu di mana dia mengalami apa yang disebut dengan kehilangan satu relasi dengan istri dan anak-anak karena sibuk pelayanan. Dia sibuk pelayanan, Timothy Keller sudah meninggal, tapi dia adalah seorang yang besar sekali. Lalu di dalam proses Allah membentuk dia, Tuhan ingatkan satu hal, kapan kamu terakhir kali ibadah sama-sama dalam keluarga? Wah, dia langsung pikir, saya sibuk pelayanan, tapi saya lupa ibadah dalam keluarga. Lalu ini dalam tulisan dia, lalu saat itu dia berdoa sama Tuhan dan dia bilang gini, Tuhan ampuni saya karena saya begitu sibuk mengurusi umat Tuhan di luar sana, tapi saya tidak mengurusi umat Tuhan dalam rumah. Lalu saat itu dia berdoa sama Tuhan, dia minta ampun dan apa yang terjadi? Dia panggil istri, anak-anaknya semua, dia bilang gini, mulai saat ini kita kembali lagi ibadah dalam rumah tangga. Yang sudah kita sempat stop gara-gara saya sibuk pelayanan. Kesibukan dalam pelayanan juga bisa mengakibatkan saudara tidak hidup dalam kekudusan.
hidup dalam ketidakkudusan tidak harus kemudian melakukan satu dosa perzinahan dan lain-lain. Masalah kita mengabaikan Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan keluarga kita. Masalah kita mengabaikan Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Saudara sudah sedang dalam keadaan tidak hidup kudus. Karena itu saya katakan bahwa konstruktif, kreatif adalah membangun suatu tatanan yang baru yang harus dibarengi dengan pemberitaan Injil Kristus. Yang mana pada akhirnya Paul David Tripp itu bilang begini. Seluruh hidup manusia berujung kepada kekudusan sempurna. Kekudusan sempurna. Anugerah khusus yang Allah karuniakan kepada kita pada akhirnya berpuncak kepada langit dan bumi yang baru di mana hidup kudus secara sempurna. Secara sempurna. Gak ada satu orang yang gak hidup kudus, saudara, di dalam langit dan bumi yang baru. Dan hari ini orang percaya atau orang tidak percaya dalam hatinya ketika melihat ketidakadilan. Ketika melihat kondisi yang berat, ya, penindasan. Kemudian orang-orang yang diperkosa atau misalnya korupsi atau misalnya bully yang terjadi yang menyebabkan orang sampai bunuh diri dan seterusnya. Jujur Bapak Ibu, orang yang ateis sekalipun hati dia akan selalu berpikir begini. Kapan keadilan akan datang? Kapan ini penderitaan, kesukaran akan berakhir? Itu menunjukkan kepada kita bahwa manusia dalam hatinya merindukan adanya kekudusan Tuhan. Pemerintahan Allah dalam dunia ini walaupun dia tidak mengakui Allah dalam hidup dia. Tetapi dirinya sendiri mengakui sesungguh-sungguhnya kebutuhan akan kekudusan Allah dan segala pemerintahan Allah yang meniadakan dosa, meniadakan penderitaan, penindasan dan lain-lain. Sehingga kalau kita perhatikan dari konteks ini saudara, kalau kita bilang ya, creation, fall, kemudian redemption, consummation. Kan ya? Dari titik ini mulai dengan kudus dan berakhir kepada kekudusan. Kristus datang untuk buat kita kudus. Kristus datang untuk buang dosa-dosa kita. Secara progresif saudara dan saya akan terus diproses Tuhan sampai kepada titik kesempurnaan yaitu kudus. Jadi kudus kepada kudus. Itulah hidup kita sebagai orang Kristen. Saudara dan saya tidak bisa kemudian menghidupi kekudusan keseharian tanpa melihat bingkai besarnya Tuhan. Tuhan mau apa dalam hidup kita? Pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, studi kita, semua hal dalam kehidupan kita terhubung kepada kekudusan. Dan setiap kali saudara dan saya tidak hidup dalam standar Tuhan, saat itu saudara dan saya tidak kudus. Lepas daripada saudara melakukan dosa A, B, dan C dan seterusnya. Tetapi ketika kita mengkompromikan segala sesuatu kita sudah tidak kudus. Maka kembali kepada pekerjaan Tuhan. Redemption ini yang membuat saudara dan saya kembali untuk hidup kudus. Sampai kita berjumpa Tuhan, kita diubahkan terus menerus kudus menyerupai Tuhan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini membawa saudara dan saya lebih lagi memikirkan mengenai kehidupan kita di hadapan Tuhan dalam kekudusan dan kemuliaannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepada Tuhan berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang memanggil kembali kami dari ketidakkudusan kami, dari standar-standar hidup dan tatanan hidup kami yang lama yang berdosa, kepada Tuhan kami yang membangun kembali tatanan yang baru di dalam kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Biarlah anugerah-Mu menopang kami dan memampukan kami mengerjakannya dalam kehidupan kami sampai kami berjumpa Tuhan di dalam langit dan bumi yang baru. Amin.